nengkat kaki orang. Ups. Apa sih nih pikiran? Sama gaya F ya kan, tapi ini gaya F-nya bukan lurus Aduh, kanan, itu kan ngomong ada apa sih nih yang orang? ke atas dikit. Nah karena itu makanya Terus ini 90-nya dapetnya dari mana? Duh, nggak ngerti. itu kan Ini bisa dapetnya sabaran dari dikit gak sih soalnya. jelasinnya? Kesel Nah, ini juga. kan Enggak. Setiap hari manusia tidak akan terlepas dari proses berpikir. Tidak jarang muncul pikiran yang datang secara tiba-tiba di benak kita. Dan pikiran tersebut biasanya lebih mengarah ke pikiran yang negatif. Nah, pikiran yang muncul secara tiba-tiba tersebut merupakan intrusive thought. Pengguna TikTok sudah mengunggah video-video mengenai eksistensi dari intrusive thought ini sendiri. Dan video-video tersebut sudah ditonton sekitar 860 juta kali. Wow, terbilang banyak ya. Menurut artikel yang ditulis Susan Browns, menyatakan bahwa berdasarkan penelitian tahun 2014 dari Universitas Concordia dan 15 universitas lain di seluruh dunia, menemukan bahwa sekitar 94% orang memiliki setidaknya satu pemikiran intrusif dalam 3 bulan sebelum penelitian. Nah, hal ini merupakan alasan dibuatnya penelitian ini, yaitu kita akan meneliti pengaruh dari pikiran intrusif terhadap lebih tepatnya konsentrasi peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta fase E. Nah, kita akan beralih ke bagian rumusan masalah di dalam penelitian ini. Nah, yang pertama ada apakah penyebab munculnya intrusive thoughts terhadap peserta didik fase E SMA 81 Jakarta. Lalu yang kedua, apa saja jenis-jenis intrusive thoughts yang ada di dalam pikiran peserta didik fase E SMA 81 Jakarta. Lalu yang ketiga, apa saja sih pengaruh intrusive thoughts terhadap peserta didik fase E SMA 81 Jakarta. Nah, sekarang yang terakhir nih, bagaimana bisa sebuah pikiran intrusif memengaruhi konsentrasi peserta didik fase E SMA 81 Jakarta. Nah, dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, kita jadi bisa mengetahui penyebab intrusive thoughts, jenis-jenisnya, pengaruhnya, serta bagaimana bisa sebuah pikiran intrusif memengaruhi konsentrasi peserta didik fase E SMA 81. Selanjutnya, metode penelitian apa sih yang kita gunakan dalam penelitian ini? Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan banyak angka di dalam penelitiannya, mulai dari pengumpulan data dan penafsirannya. Intrusif adalah kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang masuk ke wilayah atau ruang yang seharusnya tidak diakses atau diinginkan. adalah proses mental yang menggunakan fungsi kognitif dan saraf untuk menghasilkan, mengorganisir, dan memanipulasi informasi dalam pikiran kita. Jadi, intrusive thoughts itu adalah pemikiran-pemikiran yang muncul secara tiba-tiba ataupun muncul karena ada suatu pemicu. Nah, pemikiran-pemikiran ini sering mengandung hal-hal yang bisa dibilang mengkhawatirkan ataupun mengganggu. Bahkan ada juga konten-konten yang muncul di dalam pikiran tersebut yang melanggar norma-norma masyarakat kita. Konsentrasi adalah perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan. Terdapat 5 jenis intrusive thoughts. Yang pertama ada intrusive thoughts seksual. Berisi pikiran-pikiran terkait hal seksual. Yang kedua ada intrusive thoughts hubungan. Intrusive thoughts ini biasanya berisi pikiran-pikiran terkait hubungan dan baik obsesi maupun kecemasan berlebihan. Yang ketiga, intrusive thoughts pikiran negatif. Intrusive thoughts ini biasanya berisi pikiran-pikiran negatif yang cenderung mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang keempat, intrusive thoughts keraguan. Biasanya orang yang mengalami intrusive thoughts keraguan akan cenderung ragu dalam mengambil keputusan, baik dalam keputusan kecil maupun keputusan besar. Yang kelima, intrusive thoughts kekerasan. Intrusive thoughts ini biasanya berisi pikiran-pikiran kekerasan, baik kekerasan terhadap diri sendiri maupun kekerasan terhadap orang lain. Dampak dari intrusive thoughts sendiri biasanya berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti kecemasan berlebihan dan juga serangan panik. Bahkan dalam suatu kasus, intrusive thoughts dapat menyebabkan depresi dan juga OCD. Intrusive thoughts itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Di antaranya adalah pertama, kecemasan. Jadi apabila seseorang merasa cemas, mereka akan lebih cenderung mendapatkan intrusive thoughts. Lalu yang kedua,
anxiety disorder. Jadi anxiety disorder itu adalah gangguan di mana seseorang mendapatkan rasa kecemasan irasional. Faktor berikutnya adalah trauma. Apabila seseorang menderita suatu kondisi bernama post-traumatic disorder atau sering disebut sebagai PTSD, seseorang tersebut akan cenderung menderita intrusive thoughts yang terkait dengan traumanya. Dan terakhir adalah kesehatan mental. Stabilitas kesehatan mental seseorang akan mempengaruhi apabila banyak intrusive thoughts akan datang ke dalam pikirannya atau tidak. Nah, peserta didik sendiri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah teman-teman, setelah mendengar pembahasan dari kita semua tadi, dapat dilihat bersama-sama ya relevansi dari setiap variabel yang kita gunakan, yaitu yang pertama intrusive thought, lalu yang kedua konsentrasi. Bener banget nih kata Faiza, penelitian kami ini cukup memiliki urgensi yang cukup tinggi. Jadi beberapa poin yang kita ingin menyampaikan itu adalah pertama, intrusive thoughts itu merupakan salah satu hal yang jarang banget diteliti oleh para peneliti di Indonesia. Lalu yang kedua itu, intrusive thoughts ini jangan sampai dianggap serius dan dijadikan sebagai bahan self-diagnosis. Pikiran intrusif ini merupakan hal yang wajar. Jangan sampai kalian terjerumus dan tak usah dihiraukan agar konsentrasi kalian tetap terjaga. Cukup sekian video pembahasan penelitian dari kami. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga teman-teman dapat mengambil hal yang positif dari penelitian kami. Jalan-jalan sama si Wawa, sore-sore ke Kediri. Kami ISH 32, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runcing juga lampunya.